Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah malam ini kita webinar tentang Rumi Yoga Initiation. Tentang bagaimana kita mentransformasikan pikiran kita, tubuh kita, dan jiwa kita dengan latihan Rumi Yoga. Tapi sebelum latihan kita ada initiation-nya dulu untuk mengawali ya. Ini kita lakukan mulai besok Bapak Ibu, besok habis subuh jam 5 pagi. Online, lalu kemudian tanggal 13 Januari Sabtunya jam 8 pagi sampai sore, itu bisa di Jakarta, bisa online. Kalau yang besok pagi jam 5 pagi itu online semua, kira-kira 1,5 jam sampai 2 jam maksimal. Kalau yang lusanya tanggal 13 lusa ya bener, lusa Sabtu tanggal 13 Januari itu pagi sampai kira-kira jam 5 atau jam 6 di Jakarta, di Hotel Fasaka, mau tatap muka, tapi kalau Anda mungkin jauh, Anda bisa online. Kenapa ini kita lakukan Bapak Ibu? Tapi sebelum itu, kita bahas mengapa perlu Rumi Yoga. Kita berdoa dulu, semoga malam ini memberi manfaat terbesar buat Anda semua, buat kita semua. Semoga Anda ikut atau tidak ikut acara Rumi Yoga Initiation besok dan lusa, Anda tetap dapat manfaat malam ini, Bapak Ibu. Mari kita berdoa, liridhoillah wa lisyafaati rasulillah ala hadhin niyya kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu. Jadi kenapa yoga dan kenapa Rumi dan kenapa Rumi Yoga ya. Ini mungkin sesuatu yang baru buat Anda Bapak Ibu. Karena memang kita sedang mengkawinkan dua hal yang sangat berbeda, kita gabungkan menjadi sesuatu hal yang mungkin sangat baru ya. Saya baru mendaftarkan hak ciptanya Rumi Yoga ini tahun 2022 kalau saya nggak salah. Dan alhamdulillah dikasih sama Dirjen Hukum dan HAM ya. So, kenapa yoga? Pertama, Bapak Ibu, secara penelitian ilmiah, ini dari Harvard Medical School, dia bilang bahwa penelitian membuktikan bahwa 90% orang datang ke dokter itu karena satu penyakit yang terkait dengan stres. Walaupun mungkin keluhannya pusing, keluhannya sesak nafas, keluhannya ini, 90% itu terkait dengan urusan emosi. Jadi karena masalah emosi atau stres. Karena itu yoga menjadi perfect remedy, dia bilang. Menjadi teknik penyembuhan yang sempurna. Kenapa kok menjadi teknik penyembuhan yang sempurna untuk berbagai macam masalah fisik dan emosi? Because it's the one tool that simultaneously release stress while improving strength, balance, flexibility, and overall health. Karena yoga itu teknik yang secara simultan bersamaan bisa merilis stres, menghilangkan stres, sekaligus meningkatkan kekuatan tubuh Anda, balance, keseimbangan tubuh Anda, kelenturan tubuh Anda, dan kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan.
No pill, dia bilang. Tidak ada satu obat pun, satu pil pun atau obat yang memiliki kekuatan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda dalam berbagai bidang secara bersamaan. No pill has the power to improve so many areas of your life at one time. Nggak ada obat yang bisa meningkatkan berbagai macam area hidup Anda ini secara bersamaan, secara menyeluruh. Kecuali pakai yoga ini. Itu katanya Harvard Medical School. 3 cara bagaimana yoga membuat Anda jadi mudah merilis artritis. Jadi kalau Anda punya nyeri di sendi-sendi tubuh Anda, yoga bisa sangat bagus untuk mengatasi itu. Lalu dia bilang juga yoga adalah teknik untuk membantu Anda secara bersamaan meningkatkan keseimbangan, kelenturan tubuh, kekuatan, dan koordinasi tubuh Anda. Anda coba apa ya, Bu? Kalau Anda lagi di kamar mandi, ada namanya old man test gitu ya, atau old person test. Coba Anda pakai celana, itu jangan pakai bersandar di dinding, cuman pakai satu kaki aja. Jadi satu kaki diangkat, satu kaki menapak di lantai, lalu Anda pakai celana Anda. Anda seimbang nggak? Anda bisa nggak? Kalau Anda bisa, berarti Anda cukup punya balance yang lumayan. Saya ngetes itu hampir tiap pagi, apa ya, tiap di kamar mandi. Jadi nggak pegangan dinding, nggak bersandar dinding, bener-bener hanya pakai keseimbangan tubuh, satu kaki napak di lantai, satu kaki pakai celana. Apalagi celananya kan nyangkut-nyangkut ya, celana panjang itu. Nah, tapi alhamdulillah selama ini saya lulus tes itu. Nah, Anda kalau mau ngetes boleh. Besok pagi Anda tes di kamar mandi. Anda bisa nggak pakai celana panjang, nggak pakai bersandar di dinding, berdiri pakai satu kaki diangkat, pakai celana. Nah, kalau oke, berarti lumayan. Anda lulus namanya old person test. Lulus gitu. How yoga can help reduce your risk of heart disease. Bahkan yoga itu bisa membantu Anda mengurangi risiko sakit jantung. Ini daftar isi buku tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya bacakan, artinya daftar isinya di sini, artinya memang ada buktinya gitu. Terus mengapa yoga adalah perfect way, cara yang perfect, yang sempurna untuk relief migraines, untuk menghilangkan sakit kepala migrain Anda, fight osteoporosis, melawan pengkeroposan tulang, terutama buat ibu-ibu, multiple sclerosis, IBS, and fibromyalgia. Ini jenis penyakit, Bapak Ibu ya, jenis-jenis penyakit. Kemudian berikutnya, a study that shows how yoga increase blood vessel flexibility by 69%. Ada penelitian yang membuktikan bahwa dengan yoga, blood vessel flexibility, artinya apa? Kelenturan pembuluh darah Anda itu meningkat 69%. Artinya apa? Anda nggak mudah kena stroke. Karena stroke itu pembuluh darah Anda rapuh, kaku. Begitu itu bisa lebih fleksibel, Anda jadi tidak mudah kena stroke. Even help shrink arterial blockage without medications. Bahkan, kalaupun pembuluh darah Anda itu sudah mulai ada sumbatan-sumbatan, itu bisa dihilangkan sumbatan-sumbatannya tanpa obat. Nah, ini kan luar biasa, Pak Ibu. Yang ngomong ini bukan guru yoga, Pak Ibu ya. Kalau guru yoga mungkin bias. Yang ngomong ini para dokter yang bikin laporan ilmiah di Harvard Medical School. Sekolah kedokteran salah satu yang paling top di dunia, yang paling dihormati. Artinya dia nggak ngawur. Dia berdasarkan penelitian ilmiah dan dia objektif. Kemudian dia bilang, why pain specialists are urging doctors to prescribe yoga for lower back pain. Kenapa para spesialis urusan sakit, ya, pain specialist, itu mendorong para dokter meresepkan yoga sebagai obat untuk lower back pain, nyeri pinggang, obat untuk nyeri pinggang. Kemudian yang berikutnya, 4 alasan kenapa stres itu bisa berbahaya buat tubuh Anda dan bagaimana yoga bisa membantu Anda menghilangkan 4 hal itu. And so much more, dan ada banyak alasan yang lain. Di antaranya dia sebutkan lagi, yoga works across multiple system in your body at one time. Jadi yoga itu bekerja pada berbagai
sistem di tubuh Anda secara bersamaan. Contohnya, dia bilang rev up your immunity, meningkatkan kekebalan tubuh Anda by raising level of natural disease fighting antioxidant in your body. Dengan meningkatkan antioksidan dalam tubuh Anda yang itu berguna untuk melawan penyakit dan bisa menyembuhkan diri kita secara natural. Self-healing mechanism. Kemudian yoga juga activate area of the brain, mengaktifasi area otak Anda yang terkait dengan increase joy, meningkatkan kebahagiaan, and diminish emotion linked to stress. Dan kemudian meringankan stres Anda. Bahkan yoga itu bisa switch on genes that promote health. Bahkan bisa switching gen Anda, DNA Anda, itu bisa di switching sama latihan yoga as little as 8 weeks. Dengan latihan teratur selama 8 minggu alias cuma 2 bulan. Even if you are a beginner. Bahkan ketika Anda itu pemula yang belum bisa gerakan yoga yang aneh-aneh itu. Asal latihan 8 minggu, itu Anda mulai switching genes. DNA tubuh Anda itu mulai berubah untuk menghasilkan DNA yang promote health, yang buat Anda lebih sehat. Bahkan yoga juga decrease the need for diabetic medications. Bagi yang orang diabetes, itu bisa membuat ketergantungan obat diabetes dia turun 40%. Bagi orang yang stres, depresi, dan cemas, itu bisa menurun stres, depresi, dan cemasnya, dan meningkatkan level of energy dia. Dan terakhir, lower your risk for falling, mengurangi risiko Anda untuk jatuh. Jatuh di kamar mandi, kepleset, dan lain-lain. Kenapa? Anda udah latihan keseimbangan soalnya. Berapa banyak apa ya Bu, orang yang jatuh di kamar mandi kemudian meninggal. Nah, yoga bisa mencegah itu karena Anda memang dilatih untuk balancing. Ya. Bahkan ketika Anda sekarang ini sudah mulai sering goyang-goyang badan Anda, udah mulai nggak balance, dengan latihan yoga Anda akan bisa meraih kembali keseimbangan tubuh Anda. Bahkan dia bilang and the meditation component, dan yoga nggak hanya tentang perkara latihan fisik, dia juga ada latihan meditasinya, latihan pernafasannya, dan dia bilang latihan meditasinya saja itu bisa membuat delay di onset Alzheimer. Orang yang udah mulai pikun Alzheimer itu bisa mulai ditunda pikunnya itu, nggak makin parah. Dan fight its related declines in memory. Dan juga yoga akan membantu Anda meditasinya, kalau udah mulai mengalami penuaan dan mulai sering lupa, itu akan membuat Anda jadi membaik. Makanya yoga ini paling cocok untuk orang yang mulai aging. Ya, saya ini hampir usia 50 tahun Bapak Ibu ya. Saya dulu lari maraton, saya ikut triathlon ya. Di Bintan Triathlon itu renang, sepedaan, lari, crossfit, dan lain-lain. Tapi seiring dengan kita semakin menua, aging, kita bisa aging gracefully, menua dengan indah, dengan latihan yoga ini. Karena paling nggak beresiko, low impact, tapi manfaatnya nggak hanya manfaat fisik, tapi juga manfaat emosi, manfaat otak kita membaik. In fact, yoga does so much for your health, dia bilang. Bahkan faktanya yoga membantu Anda sangat besar dalam hal apa? Fewer medical services. 43% lebih jarang menggunakan fasilitas kesehatan. Itu artinya menghemat biaya ke dokter, ke apotek, dan lain-lain antara 640 sampai 25.000 US dollar. Antara sekitar 10 juta sampai 300-an juta. Anda berhemat 10 juta sampai 300 juta setahun dengan latihan yoga ini. So, Bapak Ibu, itu tentang yoga, tapi kalau yoga udah bagus, ngapain pakai Rumi? Bener nggak? Ada sangat banyak latihan yoga di sana. Mulai di gym sampai yang memang studio khusus yoga, tapi kenapa kita pakai Rumi yoga? Terus terang, Bapak Ibu, saya punya alasan spiritual di sini. Karena saya sedih, yoga yang tersedia di luar sana itu kebanyakan yoga yang sensual.
yoga yang menonjolkan unsur sensual, yoga yang ya mohon maaf kalau kita bagi orang Islam itu kurang islami begitulah. Saya mau bikin versi yoga yang terbukti secara ilmiah sangat bermanfaat ini menjadi yoga yang sangat islami. Bukan hanya sangat islami, tapi juga sangat spiritual. Ya, maka kami gabungkan antara yoga ini dengan Rumi, dengan ajaran Maulana Jalaluddin Rumi, yang dikenal dengan pengajar tentang divine love, tentang cinta ilahi. Dan Rumi Yoga is much more than normal yoga. Rumi Yoga itu jauh lebih powerful insya Allah dibanding yoga yang normal. Kenapa? Karena latihan ini akan membuat 7 dimensi hidup Anda lebih baik. Kita akan latihan olahraga, ada raganya badannya yang dilatih, lalu juga olah nafas, pernafasan pranayama, lalu olah pikiran, meditasi, konsentrasi, mindfulness, olah rasa, ini pakai kaidah-kaidah cinta Maulana Rumi, dan olah jiwa, kita gunakan juga zikir Rumi dan Divine Love Initiation. Lengkap, ada 5 yang perlu Anda olah, raga Anda, nafas Anda, pikiran Anda, rasa Anda, dan jiwa Anda. Yang dengan latihan ini, saya kira Bapak Ibu Anda akan mendapatkan 7 manfaat. 3 manfaat yang utama. Apa itu? Yang pertama, yang jelas body, mind, and soul. Itu udah jelas, itu direct impact seperti disebutkan oleh penelitian dari Harvard Medical School tadi itu, sekolah kedokteran di Harvard. Apa bodinya? Body secara tubuh Anda jadi lebih sehat, lebih bugar, lebih kuat, lebih fleksibel, and stay young. Kebanyakan guru yoga, Bapak Ibu, makin tua makin jadi. Mereka meninggal misalnya pada Boy Joyce yang dari Astanga, itu meninggal usia 95-96 tahun. Iyengar umur usia 95-96 tahun. Kebanyakan guru yoga usia 90-an baru meninggal dan itu pun tanpa sakit. Yes, habis ngajar tiba-tiba meninggal, ajalnya udah tiba. Sementara banyak di antara kita, Bapak Ibu, yang mungkin saja awet tua, artinya usia sampai tua tapi sakit-sakitan. Lah kan sayang. Atau bahkan belum sampai tua sudah meninggal duluan karena berbagai macam penyakit kronis. Yoga ini bisa membuat Anda jadi lebih sehat, lebih bugar, lebih kuat, lebih fleksibel dan awet muda insya Allah. Itu baru manfaat fisik, Bapak Ibu. Belum manfaat pikiran, karena ini juga dilatih olah nafas dan olah pikiran dengan mindfulness dan lain-lain. Latihan ini juga akan membuat Anda lebih aware, alert, and alive. Lebih hidup, lebih peka, lebih kalem, lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih khusyuk. Di mana ini skill yang sangat penting di abad 21 ini. Kenapa? Karena zaman sekarang ini orang nggak kurang informasi. Orang kebanyakan informasi, overload. Sampai akhirnya pikirannya ini bingung, multitasking, lompat sana, lompat sini, akhirnya nggak bisa tenang, nggak bisa bahagia, tidur pun susah. Kerja pun jadi mikir macam-macam. Karena biasa multitasking pakai handphone. Dengan latihan yoga, Bapak Ibu akan dilatih untuk mindfulness. Untuk lebih fokus, lebih khusyuk dengan apapun yang Anda lakukan. Dan itu adalah resep untuk bahagia. Di zaman yang sangat banyak distraksi sekarang ini. Yang ketiga, Bapak Ibu, secara jiwa Anda, ruhiyah Anda, karena ini ada unsur ruminya, unsur zikir rumi, ada divine love initiation, kita mudah-mudahan juga secara bahagia lebih terkoneksi dengan Tuhan. Happily connected. Dan feel the love of God. Dan membantu Anda merasakan cinta Tuhan. Bukan sekedar kita itu ibadah gugur kewajiban, bukan mungkin kita selama ini hambar, nggak ada rasanya, nggak bisa menikmati ibadah kita. Dengan latihan ini mudah-mudahan Anda bisa bisa lebih menikmati ibadah Anda, Bapak Ibu, bisa lebih merasakan cintanya Allah, dan selalu terhubung dengan Tuhan dengan bahagia. Ya, karena saya percaya beragama itu harus bahagia. Jangan sampai stres. Nah, kita bantu latihannya seperti ini.
Nah, kalau Anda main body, soul Anda ini sudah excellent, Bapak Ibu. Tinggal nunggu waktu, bonusnya 4 dimensi yang lain ini Anda dapatkan. Apa itu? Secara semangat hidup Anda jadi lebih happy, lebih bahagia, lebih peaceful, lebih damai. Dan karena teratur tiap pagi kita latihan, Anda jadi memiliki pola hidup yang lebih disiplin, yang tanpa harus ngotot atau tanpa harus bersusah payah. Kenapa? Karena kita bareng-bareng. Latihannya itu nanti tiap hari bisa jam 5 pagi atau jam setengah 6 pagi. Kita mulai besok. Besok kita mulai jam berapa? Jam 5 pagi ya Pak Ibu. Atau setengah 6 aja. Setengah 6 pagi. Karena jam 5 pagi saya ngaji ya Pak Ibu. Ya, jam 5 pagi aja karena janjinya begitu kemarin. Oke ya. So, Bapak Ibu, eh, dengan latihan ini Anda jadi terbiasa untuk latihan bareng sama saya nanti, maka Anda jadi memiliki disiplin yang nggak perlu harus susah payah. Karena ada teman-temannya, saya temenin. Saya pun kalau sendirian juga males, Bapak Ibu, sering nggak disiplin. Tapi begitu dipaksa kayak begini, akhirnya jadi disiplin. Ya. Yang kelima, hati Anda terkait dengan orang lain jadi lebih loving kindness. Karena kita latih di Divine Love Initiation, di Zikir Rumi, di kaidah-kaidah cinta dari Rumi, Anda akan pelan-pelan tanpa Anda sadari, tiba-tiba Anda memiliki hati yang jatuh cinta sama ciptaan Tuhan ini. Anda jadi sayang sama mereka, memiliki hati yang loving kindness, memiliki ain rahmah, memiliki pandangan yang penuh kasih pada semua makhluknya. Lalu Bapak Ibu, dua yang terakhir ini bonus mungkin yang mungkin nggak secara langsung tapi bisa insya Allah mendapatkan apa itu secara keuangan. Kalau kita mind, body, and soul kita sudah excellent, hubungan kita sama orang lain baik, lalu semangat hidup kita ini tinggi dan penuh kebahagiaan, itu tinggal nunggu waktu apa Ibu. Anda akan hidup wealthy life. Mudah-mudahan secara spiritual, finansial pun Anda lebih sejahtera, lebih kaya, lahir batin, dan mestakung, semesta mendukung. Tuhan merestui. Karena Anda punya hati yang selaras dengan alam semesta. Dan terakhir, dari sisi keindahan, kecantikan, kegantengan, dengan latihan yoga, Anda maximize your inner and outer beauty. Anda lihat para orang yang latihan yoga itu badannya kan masih lebih indah, lebih memiliki aura inner beauty yang memancar, sekaligus juga outer beauty-nya nampak. Karena memang latihan ini bikin tubuh kita jadi jauh lebih baik, lebih langsing dan lain-lain. Saya masih overweight Bapak Ibu, tapi ini pun jauh lebih lumayan dibanding sebelumnya dengan latihan yoga ini. Oke, kalau itu yang Anda inginkan, 7 dimensi itu Bapak Ibu, fisik lebih sehat, pikiran lebih fokus, lebih khusyuk, hubungan dengan Tuhan lebih bahagia, ibadah lebih bisa Anda nikmati, lalu dengan 3 ini mind, body, and soul yang membaik, Anda juga dapat 4 tambahan, apa itu? Semangat itu jadi lebih bahagia, hubungan orang lain jadi penuh cinta, dan cari uang lebih gampang, dan lebih cantik, lebih ganteng, inner maupun outer beauty. Intinya dengan Rumi Yoga ini Anda akan on becoming insan kamil. Kita semua sedang akan dalam proses menjadi manusia paripurna, yaitu yang memiliki holistic health and happiness, yang sehat secara holistik menyeluruh dan bahagia pun juga secara menyeluruh. Jadi nggak parsial, nggak satu-satu. Nggak hanya bahagia hatinya, tapi juga dompetnya bahagia, hubungan dengan orang lain bahagia, pikirannya bahagia, kesehatannya bahagia, holistic health and happiness. Gimana? Anda pengen ini nggak? Coba saya mau cek. Bapak Ibu, apakah ini yang Anda cari? Karena kalau bukan ini yang Anda cari, Anda salah kamar. Berarti nggak cocok ini buat Anda. Tapi kalau Anda pengen holistic health and happiness, kesehatan yang menyeluruh dan kebahagiaan yang menyeluruh, Anda boleh latihan sama saya. Ya. Coba cek dulu, siapa yang merasa pingin gitu?
Kalau nggak butuh itu berarti salah kamar. Anda boleh keluar dari webinar ini, ya. Tapi Anda butuh itu boleh. Boleh diteruskan webinarnya. Apa ini efektif untuk menderita OCD, Obsessive Compulsive Disorder? OCD itu apa, Ibu? Kalau Anda rekam otaknya, itu terlalu banyak aktivitas di otaknya itu. Kalau Anda pakai apa MRI atau SPEC gitu ya, itu alat untuk merekam aktivitas otak kita. Orang OCD itu terlalu banyak aktivitasnya, hiperaktif otaknya ini. Begitu Anda latihan yoga, Anda dilatih untuk fokus. Anda dilatih untuk konsentrasi. Anda dilatih untuk relaksasi. Anda dilatih untuk tenang, damai, silent. Nah, kalau Anda latihan terus, insya Allah ini makin lama makin turun aktivitasnya. Nggak hiperaktif lagi otaknya, sehingga nggak perlu OCD. Begitu, Mas Musa Hashimi ya. Maaf, ada kepentingan tahlil. Ya, silahkan. Bismillah, saya niat ikut Rumi Yoga, Gus. Besok pagi, Bismillah, moga bisa rutin ikut, Gus. Oke, good. Jadi besok pagi, bagi yang memang daftar, kita akan ajak latihan bareng, sama lusa, itu trainingnya. Ya. Siap, ya, Gus. Alhamdulillah mau banget Pak Faiz. Siap, ya, saya siap. Oke, good, good. Saya butuh. Yes, yes. Yes, terima kasih. Oke, terus siapa saya ini kok ngajari yoga? Kan mungkin banyak orang taunya saya ini pendirinya Chef. Ya benar juga, ya pendirinya Chef udah 18 tahun terakhir ini ya Pak Ibu. Tapi saya nggak hanya Chef, saya juga kira-kira 10 tahun yang lalu saya belajar menjadi yoga teacher training. Itu program 250 tahun di kota Nasik, India. Itu pusat pelatihan yoga yang tradisional. Bukan yoga-yoga seperti yang Anda lihat di gym yang sensual itu, enggak. Ini yoga yang komplit, hatha yoga. 250 tahun, itu 10 tahun yang lalu. Lalu baru 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, kira-kira Agustus 2022, saya berangkat lagi ke India untuk ikut yang 300 jam di Rishikesh. Rishikesh itu ibu kota yoga. Tiap tahun ada Yoga Week, International Yoga Week. Satu seminggu penuh, guru-guru yoga dari seluruh dunia itu yang senior-senior itu memberikan seminar di sana. Ini waktu saya di Rishikesh, Bapak Ibu, ketemu anak-anak India ini. Senyumnya manis-manis, dia jualan bunga, saya beli. Itu di tepi sungai apa Gangga, sungai yang sangat terkenal di India itu ya. Ini di Rishikesh, saya di kaki Gunung Himalaya. 1 bulan saya di sana untuk waktu program 300 jam. Habis 1 bulan di Himalaya, saya turun ke Mysore. Kalau Mysore ini ibu kotanya Ashtanga, military yoga. Jadi yoga yang untuk militer, yoga yang apa sequence-nya itu baku, nggak ganti-ganti. Karena kalau yoga yang ditemui di banyak gym dan studio yoga itu yoga yang biasanya kalau nggak hatha yoga, vinyasa yoga, yin yoga itu sequence-nya, urutannya bisa acak, bisa ganti-ganti. Tapi kalau Astanga itu udah kayak militer, bagus sudah. Anda mau belajar pada guru siapapun, mau di Bali, di Jakarta, di Itali, di Prancis, di India, sama semua. Karena semua itu turun dari guru besar namanya Patabi Joyce yang meninggal usia 90-an itu sekarang jadi diwariskan ke anak dan cucunya. Sarah Joyce sama Sarmila Joyce di Mysore. Insya Allah Bapak Ibu bulan depan saya akan ke sana lagi. Ya, saya lagi ngurus visanya ini. Entah sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya open, jadi saya cuma beli tiket berangkat, pulangnya belum beli, karena saya mau menulis bukunya. Karena saya sudah menjanjikan akan ada buku Rumi Yoga, nah saya butuh ketenangan, jadi saya ke sana untuk menyempurnakan lagi ilmunya, walaupun saya sudah lebih dari cukup ini, 750 jam. Kebanyakan guru yoga itu 200 jam. Kalau yang advance 500 jam. Ini saya sudah 750 jam. Nah ini saya mau ikut pelatihan lagi yoga.
full day, jadi pagi sore latihannya selama sebulan minimal di Pranavasya namanya. Itu teknik seperti Astanga tapi beda sistem. Nah, saya mau belajar lebih dalam lagi di situ. Sambil nulis buku supaya segera jadi bukunya. Rumi Yoga. So, saya pendiri Rumi Yoga ya. Ini 2022 kita daftarkan HI, hak kekayaan intelektualnya, HQ-nya dan dikasih sama Menkumham. Sebuah perpaduan indah dari latihan yoga dan spiritualitas cinta ilahi Maulana Jalaluddin Rumi. Tujuannya apa? Bertujuan untuk membuat praktisi Rumi Yoga mendapatkan tubuh yang sehat, kuat penuh vitalitas, pikiran yang tenang dan jernih, hati yang damai dan bahagia, serta ini yang paling penting, ini pembeda utamanya dengan yang lain, serta jiwa yang penuh cinta dengan Sang Maha Kekasih dan para makhluknya. Karena Maulana Rumi itu mengajarkan tentang divine law. Ini sertifikat saya waktu ikut 200 jam yang barusan. Kemudian ini guru saya waktu ikut yang 300 jam di Rishikesh, di mana? Di kaki Gunung Himalaya. Terus ini buku-buku yang saya beli waktu saya di Rishikesh itu, ada Spiritual Practice of Rumi, ada Rumi Secret, ada Yoga as Medicine, ada Teaching Yoga, textbooknya yoga, lalu ada Yoga Sequencing, ini tentang bagaimana bikin kurikulum yoga, dan lain-lain. So, yoga udah kita bahas, sekarang kita bahas tentang Rumi. Siapa Rumi dan kenapa itu kita libatkan di sini? Nah, saya baca dulu komentarnya. Saya mau kembali yoga dengan banyak teman. Ada YouTube-nya. Yes, silakan. Kalau mau lihat YouTube boleh, silakan. Cuman kalau mau latihan sama saya, ayo Bapak Ibu. Oh, mantap Pak, kesana lagi. Semoga sukses. Amin. Mohon doanya ya Pak. Durasinya berapa lama? Durasinya itu nanti ada yang versi 20 menit. Kalau bagi yang buru-buru, ada versi yang 1 jam atau 50 menit. Jadi Pak Ibu kita kasih 2 pilihan. Besok jam berapa latihannya? Jam 5. Jam 5 insya Allah kita akan latihan yang versi 20 menit atau 50 menit, nanti kita lihat besok ya. Saya mau ikut, silakan Anda kontak siapa yang undang, siap ya, Ibu Sabaria Ibar ya, silakan Anda diundang oleh affiliate kami atau oleh education consultant kami, silakan Anda hubungi beliau. Dulu saya baca yoga dari video. Saya mau beli video Rumi Yoga. Nggak ada videonya, Bu. Ini adanya latihan bareng. Either Anda latihan bareng sama saya live di Zoom besok, dan seterusnya mungkin nanti insya Allah plus training. Trainingnya lusa. Trainingnya full day, yoga initiation ya, Rumi Yoga initiation. Paling favorit Jiva Mukti Yoga, oke. Boleh, silakan. Tunggu sampai Anda nyoba Rumi Yoga. Kita lihat sama Jiva Mukti oke mana. Anda rasakan sendiri Bu Anda nanti ya. Kalau yang dicari mungkin fisiknya oke. Tapi kalau Anda more than physical, nah Anda boleh coba ini Rumi Yoga. Buku-bukunya apa bisa ditranslate ke bahasa Indonesia? Gus, berupa e-book. Oh enggak, nanti kalau dibikin e-book nanti yang menyebar e-booknya. Mungkin rangkumannya yang e-book gitu, tapi nanti bukunya berupa buku fisik, Pak. Makanya saya perlu nulis secara intensif ini. So, kenapa Rumi, Bapak Ibu? Sebelum saya bahas Rumi, kita bahas dulu agama itu apa sih? Agama itu dari kata religion. Re itu again, ligare itu connect. Ini bahasa Latin. Artinya kalau religion artinya reconnection. Artinya agama itu harusnya menghubungkan kita kembali dengan Tuhan, dengan keindahan cinta ilahi. Nah itulah tujuan kita Bapak Ibu. Dengan latihan Rumi Yoga ini terhubung kembali dengan keindahan cinta ilahi. Kalau ibadah kita udah sering, kita udah punya cara kita masing-masing Bapak Ibu. Tapi agak jarang orang itu bisa menikmati ibadahnya. Ibadah benar-benar karena kangen sama Tuhan. Kebanyakan ibadah ya takut kualat.
takut nanti hukuman di akhirat, hukuman nanti kalau nggak ini jadi punya masalah, atau punya modus pingin dapat pahala supaya kaya, supaya enak dan lain-lain. Agak jarang orang yang ibadah itu benar-benar murni karena cinta. Lah kita sedang mentransfer ini ya Bapak Ibu, bagaimana ini bisa masuk ke hati kita, ibadah kita itu karena cinta, ya, tidak modus, benar-benar karena cinta aja. Gitu. Nah ini diajarkan oleh Maulana Rumi yang itu diinisiasi oleh gurunya Syams Tabrizi. Jadi Maulana Rumi ini Bapak Ibu dulunya seorang ulama yang menggantikan posisi ayahnya di kota Konya di Turki. Ulama normalnya ulama ngajarkan syariat, ngajarkan tauhid, ngajarkan akhlak dan lain-lain. Sampai suatu hari ketemu gurunya Syams Tabrizi. Ketemunya pun juga agak unik. Beliau lagi ngajar sama teman-temannya, sama murid-muridnya, tiba-tiba ada seorang pengelana yang rambutnya gondrong, nggak terawat, kelihatan kayak gelandangan gitu. Tiba-tiba begitu lihat Rumi, Syams ini langsung berbinar-binar matanya. Kenapa? Lah ya ini yang saya cari. Jadi rupanya sang guru ini telah mencari muridnya sejak 15 tahun yang lalu. Berkelana dari negara ke negara, dari kota ke kota untuk mencari muridnya. Karena datang di mimpinya. Bahwa muridmu arahnya ke sana. Jadi dia mengikuti arah langkah aja. Jadi kayak gelandangan begitu. Sampai begitu ketemu langsung dia kaget. Lah ini orangnya gitu. Lah Rumi belum kenal gurunya. Jadi masih kaget. Gurunya ketawa tanya ke dia, ini apa? Ya lihat, gurunya nanya gitu. Apa itu? Maksudnya perpustakaan Rumi ditunjuk. Ini buku-buku buat apa gitu? Kata Rumi, kamu nggak ngerti, kamu gelandangan. Ini ilmu kata beliau. Ketawa gurunya, hahaha, ilmu ya ilmu ilmu. Ilmu cuma sampai di akal tapi nggak sampai di hati. Ditunjuk lagi apa ibu itu bukunya katanya kebakar. Kaget Rumi, langsung beliau duduk bersimpuh di depan kaki gurunya. Lah ya ini guru yang saya cari. Dan ketemulah dua jiwa ini, guru sama murid ini, dan akhirnya Rumi diajak sama gurunya untuk kholwat. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 90 hari. Cuman 3 bulan, paling lama. Di salah satu rumah muridnya Rumi, tiba-tiba setelah 3 bulan itu, Rumi keluar dari situ, berubah total, menjadi yang awalnya ulama menjadi pujangga, Pak Ibu. Tiba-tiba jadi hanya mengajarkan tentang cinta ilahi. Beliau bilang kalau yang ngajari hukum fikih dan lain-lain udah banyak ulama di sini, nggak perlu saya. Tapi kebanyakan mereka hatinya gersang, ibadahnya modus. Kalau nggak takut neraka, kepingin surga. Malah ada cuma kepingin kaya, kepingin kepingin terpilih jadi caleg atau jadi apa. Akhirnya berubah total Pak Ibu metode ngajarnya. Yang awalnya buka kitab sekarang nggak pernah buka kitab, malah malah nyanyi, alat musik, nari gitu dia. Dia bilang kalau kamu mau ngajari teori buka kitab, tapi kalau ngajari rasa nggak bisa pakai teori, harus pakai seni. Nah seninya apa ya nari, tarian spiritual tentunya bukan tarian sensual ya, puisi, prosa, prosa yang menyentuh hati, storytelling yang benar-benar menggugah jiwa, dan musik. Karena musik itu membangkitkan rasa di hati kita. Dan berubah total beliau, dan the rest is history. Hingga 800 tahun kemudian, karyanya menjadi karya tentang cinta yang paling laris sepanjang sejarah. Bahkan di dunia barat sekalipun sekarang ini, karya-karya Maulana Rumi ini menjadi inspirasi bukan hanya orang Islam, bahkan orang-orang non-Muslim yang akhirnya banyak yang masuk Islam gara-gara sentuhan cinta dari puisi-puisi beliau. Ini satu karya beliau, Masnawi Maknawi, ini 6 jilid, 50.000 baris, 25.000 bait, ditulis selama 15 tahun setelah kepergian gurunya, dan inilah satu karya beliau yang paling terkenal Pak Ibu ya.
Nah, salah satu orang yang mempraktekkan ajaran beliau itu namanya Wayne Dyer. Ini saya tunjukkan orangnya, Bapak Ibu. Wayne Dyer ini mempraktekkan satu saja kaidah cinta dari Rumi dan dia menghasilkan puluhan karya bestseller. Saya salah satu orang yang belajar ke Wayne Dyer ini, saya punya banyak buku beliau. Ini buku yang saya tunjukkan di sini, Bapak Ibu, ini banyak yang saya udah punya. Apa satu kata, satu kalimat yang diterapkan oleh Wayne Dyer, cuman satu kaidah cinta yang kemudian mengubah hidupnya, yang akhirnya dia nulis buku sampai 40-an buku kalau saya nggak salah dan bestseller. Dia bilang, saya cuma menerapkan satu kalimat dari beliau, the morning breeze has secret to tell you, don't go back to sleep. Pada waktu menjelang subuh itu, di saat yang sangat hening, ketika dunia ini sedang istirahat, Tuhan punya rahasia yang mau dibisikkan pada Anda. Yang rahasia itu bisa menjadi solusi masalah-masalah Anda. Yang rahasia itu bisa mentransformasikan, mengubah hidup Anda. Yang rahasia itu jangan-jangan jawaban atas kegalauan Anda. Karena itu jangan tidur lagi. Don't go back to sleep. Jangan tidur lagi di waktu-waktu menjelang subuh itu. Dan dia praktekkan, dan hasil dari praktek itu, Bapak Ibu, kata dia, lahirlah 40 buku bestseller. Tiap jam setengah 4 pagi saya bangun, lalu saya meditasi syukur, ini yang dia lakukan, Bapak Ibu. Saya syukuri, saya setengah jam sampai saya nangis bahagia, saya menangis penuh rasa syukur, hati saya dipenuhi rasa syukur pada Tuhan. Lalu setelah itu saya ambil pena saya bilang, ya Tuhan, terserah Engkau bagaimana menulis apa dengan pena saya ini. Jadikan saya penamu gitu. Dan dia mulai nulis 2 jam rata-rata kata beliau, jam 4 sampai jam 6. Dan itu saya sering antara setengah sadar setengah nggak sadar karena apa, ngeflow nulisnya itu. Hasil tulisan saya itu saya kirim ke editor, sama editor dikumpulkan. Bahkan saya nggak ngetik pakai mesin ketik ataupun komputer, saya tulis pakai tulis tangan. Dan nggak pernah saya edit. Udah saya tulis saja, nggak pernah saya coret, saya edit, nggak pernah. Selesai itu saya kasihkan editor, editornya yang mengedit, yang menata ulang tulisan saya, terkumpul selama setahun, setahun jadi buku. Jadi beliau nulis buku setahun sekali, jadi buku satu. Setahun jadi buku, mau dicetak, dikirim lagi ke saya untuk proofreading, untuk saya baca ulang. Dan begitu saya baca, saya kaget. Loh, ini apa ya? Saya yang menulis. Saya lupa apa yang menulis kayak gini. Dia bilang inspirasi itu mengalir deras kayak air hujan. Itu hanya dengan mempraktekkan satu kaidah cinta dari Maulana Rumi. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau Anda ikut ini, ikut program kita ini, besok dan lusa ini, kita akan berikan pada Anda 70 kaidah cinta. Satu aja powerful itu Bapak Ibu, kita akan berikan 70. Dan malam ini akan saya share pada tiga di antaranya. 70 yang mau kita share, tapi 3 yang kita kasihkan malam ini. Gimana, mau dah? Anda mau nggak saya share pada Anda 3 kaidah dari 70 kaidah cinta yang mau kita kasih bagi para peserta training? Saya pernah ikut, ini ada pertanyaan dari Mas Zainuddin, saya pernah ikut yoga tapi saya keluar karena disuruh kosongkan pikiran. Pikiran kosong berarti lupa Allah menurut saya. Iya benar memang. Makanya di kami nggak begitu, Bapak Ibu. Di kami selalu kami gabungkan dengan zikir. Jadi saya nggak pernah menyuruh Anda untuk mengkosongkan pikiran ya. Itu mungkin ajaran agama lain, tapi di Islam kita nggak mau kosongkan pikiran, kita selalu isi dengan zikir. Makanya Rumi Yoga ini beda banget dengan yang lain. Karena kita gabungkan dengan zikir Rumi nanti. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini masih 50 tapi akhirnya kita akan berikan 70 kaidah cinta. 70 kaidah cinta ilahi. Nah, kita bahas 3 ya. Siap ini? Kaidah ke-19. Nah, langsung lompat ke-19 ini. Tutuplah mata.
When a true lover of God goes into a tavern, the tavern becomes his chamber of prayer. But when a wine bibber goes into the same chamber, it becomes his tavern. In everything we do, it is our hearts that make the difference, not our outer appearances. Sufis do not judge other people on how they look or how they are. When a Sufi stares at someone, he keeps both eyes closed, instead opens a third eye, the eye that sees the inner realm. Ini ajaran Syams Tabrisi, gurunya Syams, gurunya Maulana Rumi ya. Bagi para pecinta Tuhan, saat berada di bar atau tempat kemaksiatan sekalipun, mereka tetap memandangnya sebagai ruang mihrab untuk beribadah dan berdoa. Sekaligus mendoakan semua orang dijumpainya di sana. Ada banyak waliullah, Bapak Ibu kasih Allah itu tugasnya memang mendoakan orang-orang maksiat. Jadi memang nongkrongnya di pasar, di nightclub, di tempat-tempat kemaksiatan, tapi bukan untuk maksiat. Untuk mendoakan orang-orang ahli maksiat itu supaya insaf. Dan untuk mendoakan supaya azab nggak turun. Dan juga untuk memunguti satu persatu yang mau insaf dibimbing sama dia. Para pecinta Tuhan, jangankan di masjid, di nightclub dia gunakan untuk ibadah. Sebaliknya, orang-orang yang hatinya lalai akan cenderung maksiat, meski sedang berada di tempat ibadah. Di Masjidil Haram itu loh, ada yang maksiat. Apa? Nyuri, malak orang, gitu, nyuri sandal, dorong-dorong orang yang sampai akhirnya orangnya terjatuh sampai terluka. Ini kan tempat ibadah, tapi ada juga orang tempat ibadah bahkan maksiat. Mereka banyak bergunjing atau berceramah dengan mengumpat dan memfitnah para hamba Tuhan. Ada yang hobinya ketika ceramah itu marah-marah dan ngumpat-ngumpat orang yang mazhabnya beda. Pada tempat ibadah ini dipakai maksiat. Padahal dalam situasi apapun, kondisi hati kita lah yang membedakan segalanya. Bukan penampakan lahiriah kita, dan bukan pula lingkungan tempat kaki kita berpijak. Para penempuh jalan cinta ilahi tidak pernah menghakimi orang lain. Mereka tidak mau menilai orang lain berdasarkan tampilan fisik semata, atau berdasarkan ragam profesi dan status sosialnya. Nggak selalu yang ke masjid itu jadi ibadah, nggak selalu juga yang ke nightclub itu maksiat. Ya, mayoritas mungkin ya, tapi nggak selalu apa itu. Jadi nggak bisa dikebiah-uyah, di overgeneralisasi. Para pecinta Tuhan itu memandang makhluk dengan mata belas kasih, ainur rohmah, atau loving kindness. Mereka lebih senang menutup kedua matanya, seraya membuka mata ketiga, yaitu mata hati. Mata yang melihat kebaikan, keindahan Sang Pencipta di balik apapun kondisi makhluk ciptaannya. Nah, nanti dari setiap quote ini, Bapak Ibu, kita terjemahkan, kita maknai, dan kita kasih latihannya. Kalau yang online begini, latihannya sederhana seperti ini, tapi nanti kalau tatap muka, latihannya akan lebih dalam. Makanya saya sarankan, Bapak Ibu, kalau Anda memang berniat mau praktek ini, Anda ikut yang tatap muka kalau bisa, di Jakarta lusa, Sabtu. Karena tatap muka itu membuat kita jadi merasakan energi satu sama lain, lebih dalam, diskusinya lebih dalam, dan latihannya juga lebih dalam. Hanya kalau Anda nggak memungkinkan saja, boleh silakan online. Lihatlah anak, pasangan, orang tua, saudara, tetangga, teman, pesaing, pelanggan, bahkan binatang dan tumbuhan sekitar Anda. Lalu ingatlah juga orang-orang tidak Anda sukai, atau bahkan orang yang Anda benci, orang yang Anda musuhi. Bisakah Anda menutup kedua mata untuk mengabaikan tampilan fisik dan perilaku mereka, lalu membuka mata batin Anda untuk melihat hakikat diri mereka yang terdalam?
Bisa jadi orangnya menjengkelkan atau bahkan memuakkan. Tapi kalau Anda selalu ingat siapa di balik semua itu, siapa penciptanya, mungkin Anda akan menemukan kebaikan yang terselip di balik semua ciptaannya. Jangan buru-buru salah paham. Kita memang tidak boleh membenarkan kesalahan ataupun mendukung kemungkaran. Tapi ingatlah bahwa kita juga dilarang menegakkan kebenaran dengan cara yang batil atau bernafsu mencerca dan menghakimi seseorang tanpa melihat keseluruhan sisi dirinya secara mendalam. Kita pun diwajibkan mengedepankan cinta kasih pada siapapun dan apapun, walau terkadang harus menelan pahitnya kenyataan, air susu dibalas dengan air tuba. Jadi, close your eyes, rise in love, and stay there. Ini juga ungkapan dari Maulana Rumi. Tutuplah matamu, nyalakan hatimu untuk jatuh cinta pada Tuhan. Bukan fall in love, tapi rise in love, bangkit dalam cinta, and stay there. Dan tetaplah di sana. Bahkan Maulana Rumi bilang, you have to keep breaking your heart until it opens. Kamu harus terus patah hati sampai hatimu terbuka. Karena jarang orang yang hatinya terbuka ketika sedang nyaman semua. Biasanya hatinya terbuka ketika sedang patah hati. Tempat latihan dan jam berapa, Coach? Latihan di rumah masing-masing, kita online jam 5 pagi. Besok mulai latihan, lalu lusa itu bagi yang ikut training. Kalau besok masih kita buka untuk umum, sekaligus sesi pertama yang ikut training. Anda merasakan sampelnya lah ya, gitu, besok itu. Besok itu sesi pertama training, tapi juga dibuka untuk umum. Baru lusa, Sabtu, kita latihan di Hotel Fasaka, Cawang, Jakarta. Atau online dari rumah Anda masing-masing. Cuman saya sarankan Anda datang. Nah, datang itu beda jauh nanti rasanya dengan yang online. Kaidah ke-20, jalan tengah. Life is a temporary loan. Hidup ini sekedar pinjaman sementara. And this world is nothing but a sketchy imitation of reality. Dunia ini hanya sekedar imitasi dari realitas yang sesungguhnya. Only children would mistake a toy for the real thing. Hanya anak-anak yang terkecoh dengan mainan, mengira mainan itu nyata. Dunia ini mainan padahal. And yet human beings either become infatuated with the toy or disrespectfully break it and throw it aside. Tapi manusia itu banyak yang mengambil dua jalan ekstrim. Ada yang menganggap dunia ini benar-benar tipuan sehingga menjauh dari dunia sampai membuang dunia ini. Ada juga yang sampai mainnya tuh habis-habisan di dunia ini sampai lupa diri. In this life, stay away from all kinds of extremities. Dalam hidup ini jauhilah sikap-sikap ekstrim dalam segala hal. For they will destroy your inner balance, karena itu akan menghancurkan keseimbangan batin Anda. Sufi should not go to extremes. Sufi nggak pernah jadi ekstrim. Sufi always remains mild and moderate. Pecinta Tuhan itu selalu di jalan tengah, nggak pernah ekstrim. Hidup ini hanya dipinjamkan sementara oleh Sang Pencipta. Dan hidup yang sebentar ini hanyalah imitasi dari realitas akhirat yang lebih nyata dan abadi. Sesungguhnya hanya anak-anak yang tidak bisa membedakan mana mainan, mana kenyataan. Tapi
Ternyata kita yang dewasa pun kerap ikut tertipu dengan mainan duniawi ini. Sebaliknya, ada juga yang merusak mainan ini dan melemparkannya dengan tanpa rasa hormat pada kehidupan. Kedua sisi ekstrim itu sama-sama salah. Terlalu mencintai maupun terlalu mengabaikan kehidupan dunia sama-sama melahirkan malapetaka. Karena keduanya mengabaikan pentingnya keseimbangan batin. Menempuh jalan cinta ilahi tidak pernah bersikap ekstrim. Mereka adalah penempuh jalan tengah yang moderat. Tidak benci dunia, karena disinilah tempat kita beramal soleh, tapi juga tidak mencintainya, lantaran dijadikan sebagai tujuan akhir. Jadi Bapak Ibu, jalan tengah. Segala sesuatu kalau overdosis jadi jelek. Obat pun yang harusnya mengobati begitu overdosis jadi racun. Ibadah pun begitu overdosis jadi merusak diri Anda dan keluarga Anda. Uang pun kalau overdosis jadi membuat kita lupa diri. Kekuasaan kalau overdosis cenderung korupsi. Semua kalau overdosis yang awalnya baik jadi jelek. Latihannya sekarang. Apakah Anda sedang sangat menggebu-gebu ibadah? Tolong direm sedikit. Jangan berlebihan, karena bisa jadi hal itu merupakan cerminan nafsu. Orang-orang Khawarij dulu sangat semangat ibadah, hingga orang lain yang ibadahnya tidak seketat mereka dianggap musuh dan kurang islami, dan akhirnya gemar mengkafirkan orang jelas-jelas sudah masuk Islam. Disebut sama Rasulullah, fitnah terbesar umatku nanti adalah orang yang ahli ibadah Khawarij ini, tapi hatinya bengis. Karena menuntut orang lain untuk seketat dia dalam menjalani agama. Sebaliknya, apakah Anda terlalu bergairah dengan urusan duniawi? Kalau iya, kurangilah. Karena kita tidak akan hidup di sini selamanya. Kembangkan spiritualitas Anda. Di situ terdapat keindahan yang jauh lebih menakjubkan dari yang pernah Anda rasakan ketika bergelimang kenikmatan dunia. Anda mau kenikmatan batin atau kenikmatan raga? Itu seringkali harus milih ya Pak Ibu. Tapi nggak boleh ekstrim. Ambillah jalan tengah atau moderat. Bagaimanapun segala sesuatu yang overdosis bakal membawa mudorot, keburukan. Walaupun pada dasarnya baik, sebuah obat akan berubah jadi berbahaya jika dikonsumsi berlebihan. Ya, ini tentang kalau ngomong ini, raise your words, not voice. Tinggikan kata-katamu, bukan ditinggikan nadanya. It is rain that grows flowers. Yang menumbuhkan bunga-bunga itu adalah hujan, not thunder, bukan halilintar. Muarumi ini emang paling jago kalau mau ngasih perumpamaan-perumpamaan Bapak Ibu ya. Kalau ngomong itu yang ditinggikan itu kualitas kata-katanya, bukan ditinggikan suaranya, teriak-teriak. Saya itu apa nandain apa Ibu. Kalau khotib Jumat pakai teriak-teriak, biasanya khutbahnya nggak mutu. Jadi dia perlu teriak untuk bikin orang itu mendengar. Justru yang bermutu itu yang khutbahnya pelan-pelan. Ya nggak perlu teriak. Ya bukan lemes, tapi juga nggak perlu teriak-teriak. Teriak orang marah-marah biasanya nggak mutu. Kenapa? Dia perlu teriak untuk bikin orang itu tertarik. Kalau materinya bagus, nggak perlu teriak. Orang dengerin. Boleh bilang ini, yang ditinggikan itu kualitas omongannya, bukan suaranya. Kenapa? Yang bikin bunga tumbuh itu hujan, bukan halilintar. Benar ya, Ibu ya? Seru ya, mengarumi ini. Kalau dalam kajian juga, Rui bilang, kenapa kalau orang marah itu teriak? Sementara orang jatuh cinta itu bisik-bisik. Kenapa? Menurut Anda, Pak Ibu? Saya Pak tuliskan, saya ingin tahu. Kenapa kalau orang marah-marah teriak,
Sementara orang sedang kekasih, sedang ngomong itu bisik-bisik. Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab, Bapak Ibu? Karena hatinya jauh teriak, yes. Benar. Kenapa kok teriak-teriak? Karena hatinya jauh, makanya perlu teriak. Yang hatinya dekat, nggak perlu teriak, bisik-bisik denger. Bapak Ibu, ini anak akan nemukan gini banyak ribuan, 25.000 bait, 50.000 baris, ditulis 15 tahun. Jadi ini cuma satu kata, tapi satu katanya tuh bisa sangat powerful. Terakhir, ayo kita bahas 3 aja ya. Nanti kalau Anda ikut training ini, kita kasih 70, Bapak Ibu. Harian, saya lupa kemarin masih. Nanti sekalian, yang ikut Rumi Yoga Camp kemarin, saya lupa, nggak teruskan. Nanti kita teruskan bareng sama yang ini aja, Bapak Ibu ya, yang ikut, karena kita bikin Rumi Yoga Camp kemarin. Tapi saya janjikan Anda akan dapat kira-kira 70 kaidah cinta. Kaidah ke-21, delegasi Tuhan. The human being has a unique place among God's creations. I breathe into him of my spirit. Wa nafahnahu min ruhi. Bahasa Arabnya begitu. God says, Tuhan berfirman, each one of us without exception is designed to be God's delegate on earth. Ask yourself, just how often do you behave like a delegate? If you ever do so, remember, it falls upon each of us to discover the divine spirit inside and live by it. Manusia adalah makhluk unik dan spesial di antara semua ciptaan Tuhan. Tuhan masukkan spiritual core, inti spiritual ke dalam diri manusia yang tidak diberikannya kepada makhluk lain. Wa nafahnahu mir ruhi. Bahkan manusia punya potensi jauh lebih mulia dibanding malaikat sekalipun. Karena memang manusia merupakan masterpiece ciptaan Tuhan. Malaikat pun diminta sujud, Bapak Ibu. Kita semua tanpa terkecuali diciptakan untuk menjadi delegasi Tuhan di muka bumi. Khalifatullah. Khalifatullah fil ard. Tapi pernahkah bertanya pada diri sendiri seberapa sering kita benar-benar bertindak sebagai delegasinya? Apakah selalu, kadang-kadang, atau malah nggak pernah? Apapun jawaban Anda, ingatlah bahwa sesungguhnya terserah kita untuk mencari dan menemukan cahaya atau bimbingan Tuhan yang ada di dalam batin kita atau tidak. Dan terserah kita pula memilih untuk mengikutinya atau mengabaikannya. Jadi ya Bapak Ibu, manusia ini istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu masterpiece ciptaanku, sebaik-baik karyaku. Yang bahkan malaikat yang jauh lebih senior, yang taat ibadah nggak pernah maksiat, diminta sujud hormat pada manusia. Yang nggak mau diusir dari surga. Segitunya Tuhan belain kita, Bapak Ibu. Anak kita ini masterpiece. Lah kok kebanyakan orang jadi ngelogro, kayak handuk basah, teronggok di pojok ruangan nggak kepake. Harusnya kita ingat siapa aslinya kita ini. Kita ini bukan makhluk dunia yang nantinya punya pengalaman spiritual. Kita ini aslinya makhluk spiritual yang terpeleset ke dunia. Aslinya kita ini Nabi Adam tinggal di surga. Kepleset ke dunia. Jadi inti esensi kita itu ruh kita, inti esensi kita ini apa Bu? Spiritual, bukan raga ini. Makanya kalau sampai kita nggak bisa mengakses itu, wah, kita udah salah jalan. Terakhir ya, latihan ke-21, saat dalam bimbingan, saat dalam kebimbangan, cobalah menyendiri. Sholat atau berzikir, lalu di kedalaman hati Anda, mohonlah bimbingan Tuhan untuk memberi isyarat ilhamnya, dan dengarkan.
Apapun isa darinya atau kemanapun kecenderungan hati Anda, ikutilah. Selama hal itu merupakan kebaikan serta tidak keluar dari koridor syariah. Lalu mulai melangkahlah dengan iringan doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Subuh beberapa hari yang lalu saya berdoa kayak begitu. Saya tulis di Instagram saya. Coba saya baca ya. Saya bangun subuh, kemudian saya nulis itu. Ini. Ya Allah, ini diriku dan jiwa ragaku. Bawalah aku kemana engkau mau. Kau ingin aku lakukan apa di sisa hidupku, bimbinglah aku ke sana. Jangan tanya apa yang aku inginkan, itu tidak penting. Yang terpenting adalah apa yang engkau inginkan, ya Allah. Karena satu-satunya impianku sekarang adalah untuk selalu bersamamu dalam dekapan cintamu, dalam kesunyian dan kemesraan denganmu. Itu spontan aja Bapak Ibu, saya subuh-subuh berdoa seperti itu. Dan here I am. Disinilah saya sekarang sedang bertugas untuk mengembangkan dan mengajarkan Rumi Yoga ini sebagai latihan tandingan buat yoga-yoga yang menurut saya tidak islami, yang tidak spiritual. Ataupun kalau spiritual cenderung ke agama Hindu mungkin atau Buddha atau apapun itu. Padahal yoga secara ilmiah sangat bermanfaat, manfaatnya besar. Jadi ini mau kita bikin lebih islami. Di sisi yang lain, para pecinta Maulana Rumi tentang Divine Love ini kebanyakan nggak ngurusi fisiknya. Ngurusi ruhnya saja, badannya nggak diurusi. Padahal badan kita ini satu-satunya rumah kita. Kalau kita sakit, stroke misalnya, udah selesai, berhenti semua. Walaupun sangat spiritual. Makanya Bapak Ibu harus kita gabungkan. Yang suka spiritual kita ajak olahraga, yang suka olahraga kita ajak spiritual. Jadilah Rumi Yoga. Dan ini butuh latihan harian, butuh kebiasaan, butuh istiqomah. Anda pakai chef, kan nggak tiap hari ada tapping-tapping. Anda tapping kalau ada masalah, ya kan? Sementara Rumi Yoga ini kita prakteknya tiap hari. Dan lebih komplit. Saling melengkapi dengan chefnya. Makanya kalau Anda alumni chef nggak ikut ini, sayang, Bu. Sayang banget. Kenapa? Chef itu tapping-tapping itu kalau ada masalah. Sementara ini itu latihan harian kita. Ini latihan harian kita. Saya yang pentingnya saya sampai belajar itu 10 tahun lalu saya belajar. 2 tahun lalu saya belajar. Ini mau berangkat lagi saya. Insya Allah. Lagi ngurus visa. Kenapa? Karena saya yakin ini sangat bagus. Ini bisa menjadi latihan kita di sisa hidup kita. Saya udah mau 50 tahun. Besok saya ulang tahun ke-12. Ke-12. 12 Januari saya ulang tahun ke-47. Kalau pakai Masehi, kalau pakai Hijriah udah 48 mau 49. Mau apa lagi ya, Pak? Mau apa lagi hidup saya ini? Makanya saya perlu latihan harian yang saya istiqomahkan, yang itu memperbaiki 7 dimensi diri kita secara sekaligus. Yang terbukti secara ilmiah sekaligus punya dasar ilahiyah. Jadilah Rumi Yoga ini. Dan aplikatif, semua orang bisa praktek. Lah ini, ya ini prakteknya. Makanya kalau ada yang sampai nggak ikut, sayang banget. Karena cuma dapat teorinya tapi nggak ikut praktek. Besok pagi, itu sebenarnya hanya untuk peserta training. Tapi karena pelatihan perdana, kita buka untuk umum. Anda mau icip-icip silahkan, besok pagi jam 5. Insya Allah. Ya telat-telat mungkin setengah 6, tapi insya Allah saya usahakan jam 5. Lalu ini yang paling penting, karena itu inisiasinya. Your heart knows the way, run in the direction. Hatimu itu udah tahu mana yang jalan yang benar. Larilah ke arah situ. Saya tadi telepon guru saya untuk minta tunjuk saya harus bagaimana. Saya ini kantor lagi riuh-riuhnya,
tapi juga saya tiba-tiba ada dorongan ingin memperdalam lagi, ingin apa? Dalam tanda kutip kholwat lagi, nulis buku, menjauh dari urusan sehari-hari. Kayak saya perlu ke India. Jawaban guru saya cuman tanyakan ke hatimu. Udah saatnya kamu harus bisa mendengar sendiri suara hatimu. Apapun itu baik insya Allah. Nah ini, your heart knows the way. Hatimu tahu jalannya, larilah ke situ. Nah, cuman seringkali untuk mendengar suara hati ini banyak orang tumpul. Nah ini mau kita latih ya, dengan Rumi Yoga ini. I don't care about marvelous sights. I only want to be in your presence. Kalau Anda lihat pemandangan yang indah, Pak Ibu, Anda apa di hati Anda? Pemandangan yang indah ini di tengah laut atau di tengah gunung. Ini salahnya Rumi. Saya nggak peduli dengan semua pemandangan yang indah ini. Saya hanya ingin bersamamu, ya Allah. Seru ya. Bahkan ketika melihat keindahan ciptaan, kita ingat penciptanya. Dan kita nggak peduli dengan apa yang ada di sini. Saya udah been there dan udah pergi kemana-mana. Tapi pada akhirnya yang paling indah ya kalau kita melihat ke dalam hati kita. Your task is not to seek for love, but merely to seek and find all the barriers within yourself. Tugas Anda bukanlah untuk mencari cinta Tuhan. Enggak. Cinta Tuhan udah ada dalam diri Anda, dalam hati Anda, udah ditiupkan ke dalam hati Anda. Cuman tugas kita hanyalah menyingkap hijab-hijab yang menghalangi kita untuk bisa merasakan cinta Tuhan. Latihan Rumi Yoga sekali lagi ya Bapak Ibu, untuk menyingkap hijab-hijab itu supaya Anda bisa merasakan indahnya cinta ilahi, divine love. Plus sambil olahraga. Ya. Supaya kita bisa begini Bu, close your eyes, rise in love and stay there. Supaya kita tiap memejamkan mata, yang kita rasakan hanya cinta pada Tuhan dan kita bisa stay there di situ selamanya. Oke, nah sekarang Bapak Ibu, apa saja materinya untuk training lusa itu? Ini termasuk Divine Love Initiation. Jadi nanti ada proses namanya DLE, Divine Love Initiation. Ini dari mana latihan itu? Waktu saya lagi di Himalaya itu, saya menemukan toko buku kuno, Bapak Ibu. Ada satu buku yang cuma satu biji ini. Teman saya mau beli udah nggak ada lagi. Judulnya The Spiritual Practice of Rumi. Praktek spiritual dari Maulana Rumi. Radical Technique for Beholding the Divine. Teknik radikal untuk merangkul sang kekasih secara, dalam pelukan cintanya Tuhan. Jadi di situ dikatakan ada orang nggak tahu kenapa, apa yang dilakukan oleh gurunya Maulana Rumi sehingga dalam waktu 40 hari sampai 3 bulan itu membuat muridnya jadi jatuh cinta sedemikian dahsyatnya pada Tuhan. Sampai berhenti ngajar buka kitab, malah nulis puisi, nyanyi, mainkan alat musik. Kemudian hari-harinya itu dalam kondisi ekstase, merasakan apa, hanyut dalam nuansa cintanya Allah. Apa yang dilakukan oleh gurunya ini? Terus di situ beliau argumen dengan berdasarkan tulisan-tulisan Rumi, dia bilang mereka berdua ketika kholwat itu, mereka cuma duduk berdua, saling memandang mata satu sama lain, gazing the beloved, menatap sang kekasih, memandang mata satu sama lain. Karena mata ini cermin jiwa, bukan memandang wajahnya ya, memandang kedalaman mata satu sama lain. Dari situlah ditransfer oleh gurunya benih cinta ilahi, menyemai benih cinta ilahi. Dan ini kurang lebihnya kita akan lakukan hal semacam ini ya Bapak Ibu. Setelah melakukan zikir Rumi, kita akan praktekkan ini pada Anda yang mau aja. Kalau nggak mau nggak apa-apa, tambah senang saya kalau Anda nggak mau. Tapi kalau Anda berkenan, boleh kita lakukan. Nah, proses ini jauh lebih powerful kalau ketemuan. Ketemu langsung, nanti Anda, saya cuma perlu nama Anda, nama ibu Anda, kemudian
kita zikir rumi dulu, habis zikir rumi kita akan duduk seperti orang duduk di antara dua sujud itu. Lalu Anda lihat mata saya lihat mata Anda. Lalu kita berzikir Allahu, begitu ya. Hu itu artinya dia ya. Allahu. Lalu kemudian Anda terima apapun yang saya tanam mudah-mudahan di hati Anda. Divine love, cinta, benih cinta ilahi. Pengalaman kemarin yang ikut Rumi Yoga Camp itu saat gitu udah nangis gini. Terus ya begitulah beberapa orang. Sebentar, ini ada Pak Aryan nggak ya? Pak Aryan bisa share videonya dari Dokter Santi, Pak Aryan. Ada Pak Aryan nggak ya di sini? Karena beliau seorang dokter, Bapak Ibu, habis itu mengalami ya saya nggak pernah sholat duha seindah ini kata beliau begitu. Itu sehari setelah pulang acara ini, setelah pulang dari acara itu. Nah ini termasuk kita berikan. Online bisa Pak? Bisa. Nanti kita akan lakukan online juga. Cuman akan lebih powerful kalau Anda datang. Jadi kita ketemu langsung. Merasakan energi masing-masing gitu ya. Tapi online pun bisa. Ramadan kemarin itu saya lakukan ini ada pada ratusan orang soalnya. Ramadan tahun lalu Bapak Ibu. Kita lakukan ini pada ratusan orang. Oh, yang ikut lusa berapa Mbak? Ini saya sampaikan bentar lagi Bu ya. Bu Nur Aini. Yang disampaikan Bu Rosmi ini yang 500.000 ini membership itu untuk yang online ketemu tiap pagi antara jam 5 setengah 6 13 kali pertemuan. Ya, kalau yang lusa itu bukan yang membership, lusa itu training. Nanti satu juga. Nah ini ya Ibu. Trainingnya akan seperti ini nanti. Oh, kalau Anda ada tanya apa harganya, ini harganya Bu. Yang ikut lusa itu namanya Room Yoga Initiation, termasuk dapat sesi besok itu 1,95 juta di Jakarta. Kalau Anda mau online 1,45 juta, dikurangi 500.000 biaya hotelnya dan panitia ya. Lalu untuk latihan hariannya, ini untuk 13 kali latihan online, itu 500.000 lewat Zoom. Saya latihan yoga di Jakarta ini apa ya Bu, kalau saya datang, sekali datang di Senopati itu 200 ribuan, 220 ribu apa, sekali datang. Atau online. Online lewat Zoom itu saya sekali datang 90 ribu. Sekali datang ya. Ini latihan yang Astanga. Karena yang akan saya pakai itu nanti sistemnya namanya Astanga Yoga. Itu sekali datang 90 ribu kalau online. Ini ada 13 kali datang, ini harusnya 1,2 juta. Karena cuma 500 ribu. Ini untuk yang membership. Dan saya sarankan Anda ambil dua-duanya. Jadi satu paket, kalau ada datang di Jakarta di Hotel Vasaka, itu 2,45. Oh sorry, ini ada yang keliru angkanya. Kalau Anda online 1,95 juta. Pak boleh nggak Pak ikut yang paginya saja harian? Nggak boleh. Karena bingung nanti Anda. Ya, jadi yang harian itu hanya yang 13 kali online ya Mbak Ibu, ini hanya untuk yang sudah diinisiasi. Yang sudah ikut initiation atau yoga camp kemarin. Baru boleh ikut latihan bareng di pagi. Jadi member. Jadi yang member ini hanya boleh untuk yang sudah ikut initiation, baik itu yang ikut camp kemarin di Cidau atau yang ikut besok. Dan sebaiknya ikut besok Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya itu, karena setelah ini saya insya Allah akan ke India lagi, ya untuk memperdalam lagi. So ini kesempatan Anda untuk mengikuti ini. Saya ulangi lagi, yang mau datang ke Jakarta itu 1,95 juta. Kalau Anda online 1,45. Kalau trainingnya saja. Tapi kalau cuma training saja sayang Ibu. Kenapa nggak dilatih tiap hari ya percuma nanti. Hilang ilmunya. Saran saya Anda tambah dengan membership. Membershipnya itu 13 kali online 500 ribu. Lewat Zoom. Semua lewat Zoom. Sampai nanti kita punya studio mudah-mudahan. Mohon doanya ya. Jadi kalau digabung, yang datang ke Jakarta
2,45 juta, udah termasuk 13 kali online. Sementara nggak bisa datang ke Jakarta, cuman 1,95 juta. Murah, Mbak Ibu. Saya ke India nanti habis berapa itu? Puluhan juta. At least paling nggak 30 juta nanti. Kemarin yang ini hampir 100 juta. Jadi insya Allah ini murah ya. Saya udah tahu lah bagaimana pantasnya bagaimana ya. Oke, Bapak Ibu, terus dapat apa saja lah ini jadwal kalau kita nanti Anda datang ke acara itu. Sambil mungkin teman-teman di-share waiting list-nya untuk teman-teman yang mau daftar. Sudah ada waiting list-nya kah? Jazakallahu khair Ustadz ilmunya sama-sama Pak Bu Alfia. Semoga kita sehat senantiasa. Amin. Semua selalu ada milik dan rezeki untuk kita semua. Amin. Amin, Pak Petrus. Teman-teman, apakah ada waiting list di sini? Boleh di-share sambil saya tuntaskan apa saja acaranya ya. Jadi Bapak Ibu bagi yang ikut, besok pagi Anda bisa ketemu sama saya jam 5 sampai setengah 7. Sesi perdana online. Nah yang ini kita buka untuk umum, khusus yang ini. Jadi Anda boleh ngicip-ngicip teman-teman ya. Kita bahas why, what, and how room yoga. Dan praktek kalau nggak 20 menit, 50 menit. Kemungkinan 20 menit ya. Mungkin saya akan ulangi ini lagi sambil kita praktek 20 menit, 50 menit. 1,5 jam total. Ini untuk pendahuluan, bagi yang mau ngicip-ngicip juga boleh. Bagi yang peserta, itu sesi pertamanya. Online semua, dari rumah masing-masing. Lalu Sabtunya, Sabtu lusa, baru kita ketemu di Jakarta atau Anda online seharian. Jam 8 pagi sampai jam 6 malam. Sampai maghrib insya Allah. Ya, jam 8 pagi HP akan dikumpulkan, jadi Anda nggak pegang HP seharian untuk silent. Lalu kita intro, lalu praktek yang 50 menit. Praktek yang 50 menit ya, 2 jam. 10-nya kita herbal drink atau coffee break, snack, setengah jam, dan silent. Nggak boleh ngomong, ya silent Bapak Ibu. Ini kalau di camp 3 hari Anda nggak boleh ngomong, ini kan cuma 1 hari. Saya sebulan Bapak Ibu. Dulu waktu ibu saya baru meninggal. Lalu setengah 11 sampai jam 12 atau jam setengah kita akan koreksi gerakan-gerakannya supaya benar. Dan diskusi. Diskusi gimana supaya gerakan Anda benar, karena setelah itu Anda akan latihan kan? Latihan sendiri atau latihan sama saya. Kemudian lunch, nah persiapan untuk Divine Love Initiation. Persiapannya adalah sholat tobat sama sholat ridho. Syukur-syukur Bapak Ibu kalau bisa Anda Sabtu itu Anda ketika mau berangkat Anda mandi tobat. Saya dulu begitu sama guru saya. Jadi mandi diniatkan mandi tobat. Sebelum berangkat ke Sabtu ini. Duhurnya, habis duhur Anda sholat sunat, sholat tobat, dan ada yang tanya, Pak, sholat ridho kan nggak pernah diajari oleh Nabi. Saya diajari guru saya ini ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak ngawur. Jadi sholat hajat Anda pernah tahu ya, sholat hajat. Menurut beliau, sebelum kamu minta hajatmu pada Allah, kamu harus ridho dulu dengan pemberian Allah. Dan sebelum ridho kamu tobat dulu. Jadi 3 ini selalu sholat yang Habib Idrus dulu ajarkan pada saya sebelum saya digembleng sama beliau. Biasanya pertama mandi tobat, habis mandi tobat kita diminta sholat tobat, habis sholat tobat sholat untuk sholatnya normal Ibu, sholatnya sholat biasa, niatnya saja. Kalau yang pertama itu niat bahwa saya tobat ya Allah, yang kedua ini niat saya itu ridho atas apapun yang kau berikan, baru sholat hajat. Jadi kalau Anda mau sholat hajat boleh, tapi jadi panjang. Kalau Anda mau lebih lengkap ini ya. Karena kata beliau sholat jangan gopo minta hajatmu aja. Sebelum kamu berhajat sama Allah itu kamu ridho dulu dengan pemberiannya. Dan sebelum itu kamu tobat dulu. Jadi 3 itu yang diajarkan guru saya begitu. Jadi Habib Idrus dulu ya.
Jadi saya ulang lagi ya Bapak Ibu, bagi yang ikut ini, Jumatnya latihan bareng, Sabtunya sebelum berangkat Anda mandi tobat, lalu nanti sholat duhur, kita sholat tobat, sholat itu, sholat hajat, baru kemudian kita bahas jam 1 jam 2 kira-kira applied wisdom of Rumi. Yang kayak tadi itu kaidah cinta, tapi dikasih latihan yang lebih dalam. Karena Anda hadir di sana. Baru jam 2 sampai setengah 4 kita akan lakukan zikir Rumi dan divine love initiation. Menanam benih cinta ilahi. Dan kalau sudah ikut itu, Anda kita kasih cincin ini. Dan cincin ini hanya kita kasih untuk yang datang ke Jakarta. Cincin divine love, hug, pelukan cinta ilahi. Ini bentuknya pelukan, Bapak Ibu ya. Ini bentuknya kayak gini. Kayak orang pelukan. Ya. Ini nggak ada isinya apapun, Bapak Ibu, selain cincin biasa, cuman supaya mengingatkan Anda bahwa Anda selalu dalam pelukan cintanya. Lalu habis asar, bahas lagi kaidah cinta dan latihannya. Terakhir, jam 5 kita latih lagi Rumi Yoga versi 20 menit, dan kita sharing apa yang Anda rasakan. Jadi pulang, Anda udah tahu bagaimana melakukan Rumi Yoga yang versi 20 menit kalau nggak punya waktu, sama Rumi Yoga yang 50 menit versi yang lengkap. Ya. Jam 6, silakan sholat maghrib dulu di hotel, lalu go home, transform your life. Silakan pulang dan transformasikan hidup Anda. Ya, ini ya Bapak Ibu, latihan kita nanti. Lalu setelah itu, kita ada membership, latihan 13 kali, antara tanggal 15 sampai 31 Januari. Sorry, ini tanggal 15 sampai 29, kan? Saya lupa tanggal 30 saya ke Singapura. Ya. Jadi seminggu 6 kali. Insya Allah. Seminggu 6 kali, jadi sampai tanggal 29 Januari Anda dapat 13 kali. Ya, tiap pagi. Paginya itu kalau nggak jam 5, jam setengah 6, Bapak Ibu. Saya lagi mempertimbangkan sebelum atau sesudah saya ngaji tafsir Al-Jailani ini. Karena setiap hari, insya Allah saya sedang ngaji tafsir Al-Jailani. Cuman sekarang disisipi tafsir Al-Misbah. Saya ke India pun nanti akan saya bawa tafsirnya ini, jadi supaya bisa tetap ngaji. Nah, beberapa kali saya coba latihan dulu baru kemudian ngaji, itu nggak nyaman saya. Karena habis berkeringat, belum mandi, langsung ngaji. Habis ngaji, saya olahraga lagi. Karena yoga itu saya anggap olahraga ringan. Saya masih olahraga lagi ya Pak, kalistenik. Kalau nggak gitu saya lari untuk persiapan maraton. Jadi akhirnya kemungkinan nanti saya coba rasakan lagi. Bisa jadi nanti jam 5 sampai jam setengah 6 itu adalah ngaji, setengah 6 sampai jam 7 kira-kira baru latihan Rumi Yoga. Kita lihat nanti Bapak Ibu ya. Pokoknya antara jam 5 atau setengah 6 aja latihan kita nanti. Ya. So, ini Bapak Ibu programnya, 2-in-1 program untuk transformasi mind, body, and soul. Transformasi pikiran, badan, dan jiwa kita. Terdiri dari 2. Yang pertama inisiasi dulu, permulaannya dulu. Besok pagi sama lusa seharian. Kalau datang ke Jakarta 1,95 juta, kalau online 1,45 juta. Dilanjut dengan VIP member 13 kali online, sampai akhir Januari 500.000 total. Maka sama online-nya, kalau datang 2,45, kalau online 1,95. Cukup jelas ya? Bentar, kita nggak punya ya. Seperti hanya mimpi saya bisa ikutan. Insya Allah, Pak, nggak hanya mimpi, ini beneran, Pak. Teman-teman nggak ada itunya ya, nggak ada waiting list-nya ini ya. Langsung aja berarti ya. Silakan Anda hubungi orang yang Anda kenal, Bapak Ibu, yang dari kami, education consultant ataupun dari affiliate. Dan ini udah berlalu ini bukunya. Tapi ini masih berlaku Bapak Ibu. Jadi cincin ini akan kita kasihkan ya, cincinnya itu pada yang datang di Jakarta. Ya, yang online nggak dapat. Hanya datang di Jakarta saja. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya Pak, langsung hubungi pengundang. Yes, kalau gitu. Oke, sip.
kita sempat tidur Bapak Ibu karena besok kita harus latihan pagi. Silakan kalau Anda berkenan besok pagi bisa ikut latihan sama saya jam 5. Besok masih jam 5 Bapak Ibu ya, insya Allah antara jam 5 jam setengah 6. Dan lusa kita akan ketemu. Apa ini? Jadwal rutin yang disarankan, subuhan lanjut zikir, menunggu syuruk, sholat sunnah jam 6 baru beres. Pak Kus, ya. Jadi jam 5 itu kita ngaji dulu, Pak. Ngaji apa namanya? Tafsir, kemudian setengah 6 latihan. Sampai jam kira-kira setengah 7. Kalau Anda mau ikut kaidah cintanya sampai jam 7. Atau kalau itu jam 5 mulai sampai setengah 7. Latihannya sampai jam 6, tambah setengah jam untuk yang apa namanya, yang kaidah cinta. Tapi tenang aja, itu nanti kita bahas ketika kita di hotel ya. Jadi besok masih jam 5, Bapak Ibu. Besok jam 5 insya Allah. Jadi jadwal ini baru kita bicarakan ke yang ikut, ke peserta. Kalau bukan peserta Anda ngapain? Apa ikut urun rembuk, nggak ngaruh ke Anda gitu kan. Jadi ini akan saya diskusikan dengan para peserta yang datang ke Jakarta nanti atau yang online. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sampai ketemu besok pagi jam 5, insya Allah. Latihan, nanti akan dikasih linknya sama teman-teman. Kalau besok masih untuk umum, sekaligus sesi pertama untuk yang sudah ikut. Dan bagi yang mau lanjut sampai, oh lah ini sudah ada waiting list-nya, silakan Bapak Ibu bisa langsung. Tempatnya terbatas Bapak Ibu, jadi eh, kalau nggak saya tinggal 5, mungkin tinggal 5 slot, 5 tempat. Jadi Anda buru-buru segera bereskan di waiting list-nya itu kalau emang mau ikut yang lusa ya. Terima kasih, sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa. Oke, terima kasih. Itu waiting list-nya Bapak Ibu ya, silakan diklik yang di-share oleh Bu Rosmi atau Pak Rian, oleh Pak Pram tadi. Silakan diklik. Dan saran saya nggak usah nunggu besok, malam ini juga Anda bereskan supaya dapat tempat. Karena tempatnya agak kecil besok itu Bapak Ibu. Pak Rian bilang cuma 10 orang apa. Dan makanya sangat terbatas ini. Oke, terima kasih.